warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai komponen-komponen dan juga fungsi serta spesifikasi hardware pada proses perakitan komputer. Sebelum memasuki materi, perkenalkan, saya Muhammad Bahrul Ilmi sebagai moderator sekaligus pemateri, dan teman saya. Saya Nadia Kostarika Simanjuntak sebagai pemateri pertama. Saya Mazaya Amalia sebagai pemateri kedua. Saya Saiba Alusna sebagai pemateri ketiga. Saya Jeremy Estepu sebagai pemateri 4. Dan saya sama Jonathan Pakat sebagai pemateri kelima. Oke, selanjutnya kita akan mulai pada slide pertama yang akan dijelaskan oleh Nadia Simanjuntak mengenai pengertian dari mainboard. Kepada Nadia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya sebagai pemateri pertama yang akan membawakan tentang judul pengertian mainboard. Mainboard atau motherboard adalah papan sirkuit elektronik utama pada komputer yang berfungsi sebagai pusat penghubung antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Mainboard terdiri dari berbagai komponen elektronik yang saling terhubung seperti soket, CPU, BIOS, shortbread, controller, dan lain sebagainya. Mainboard bukan hanya secara fisik untuk menyatukan komponen-komponen, tetapi juga untuk menyatukan komponen-komponen sebagai pengatur lalu lintas data dan daya dalam sistem komputer. Selanjutnya, fungsi mainboard. Fungsi utama mainboard adalah sebagai pusat penghubung antara satu perangkat dengan perangkat lainnya, serta untuk menyatukan sistem perangkat keras yang tersedia. Mainboard juga memiliki berbagai jenis dan ukuran yang berbeda, yang dirancang untuk bekerja dengan jenis prosesor dan memori tertentu. Fungsi mainboard adalah sebagai penghubung antara hardware seperti prosesor, RAM, VGA, mouse, keyboard, LAN card, dan lain sebagainya. Selain itu, mainboard juga berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data pada sebuah komputer. Bagian utama dari mainboard. Mainboard atau motherboard adalah sebuah papan sirkuit elektronik utama pada komputer yang berfungsi sebagai pusat penghubung antara berbagai komponen elektronik. Beberapa bagian utama dari mainboard meliputi, yaitu yang pertama chipset, komponen yang mengatur komunikasi antara CPU, RAM, dan perangkat lainnya. Yang kedua, soket atau CPU, tempat untuk memasang CPU pada mainboard. Yang ketiga, slot RAM, tempat untuk memasang modul RAM pada mainboard. Yang keempat, slot VGA, tempat untuk memasang kartu grafis pada mainboard. Yang kelima, port input atau output, tempat untuk menghubungkan perangkat input atau output seperti keyboard, mouse, dan printer. Yang terakhir yaitu BIOS, program untuk mengatur fungsi dasar dari mainboard dan komputer. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Barul Ilmi. Kepada Muhammad Barul Ilmi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya saya Baik, terima kasih kepada Nadia Simanjuntak. Selanjutnya akan saya bacakan mengenai pengertian prosesor. Prosesor adalah komponen dari komputer yang berperan sebagai otak ataupun sebagai pusat utama dari sistem komputer. Secara rinci, prosesor adalah sebuah komponen IC yang dapat mengontrol semua proses yang berjalan pada sebuah sistem komputer dan dapat digunakan sebagai pusat atau otak yang melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor terletak di soket motherboard, dan jenis serta kapasitasnya mempengaruhi kecepatan komputer dalam menjalankan aplikasi atau program prosesor. Prosesor bekerja dengan dukungan komponen lainnya, dan merupakan pusat pengendali komputer, yang mengapa prosesor sering disebut sebagai otak atau pusat dari sebuah komputer. Fungsi dari prosesor terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama, mengolah semua informasi.
kemudian mengintegrasikan komponen internal, kemudian mencegah overlapping tugas, yang keempat, mencegah performa komputer agar tidak menurun serta menjadi meningkat, yang kelima, mengolah perhitungan algoritma ataupun algoritma aritmetik pada komputer. Nah, spesifikasi yang perlu diperhatikan dalam pemilihan prosesor yaitu yang pertama, jumlah core. Kemudian spesifikasi yang sesuai. Yang ketiga, jenis dan generasi prosesor. Yang keempat, kebutuhan penggunaan. Selanjutnya ada pengertian RAM yang akan dijelaskan oleh Majaya Amalia. Pada Majaya dipersilakan. Baiklah, selanjutnya ada RAM. RAM adalah, atau biasa disebut Random Access Memory, adalah sebuah komponen hardware yang terdapat di dalam komputer, laptop, dan smartphone. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara ketika komputer sedang digunakan. Memori penyimpanan RAM memungkinkan data yang sedang digunakan untuk sementara tersimpan dan terbaca secara otomatis. Hal ini menentukan bahwa RAM besar dapat menyimpan banyak data yang sedang digunakan, sehingga mengurangi potensi dari lag atau keterlambatan pada komputer, laptop, atau smartphone. Jenis-jenis RAM antara lain yakni DRAM atau Dynamic Random Access Memory, SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory, dan lain-lain. Setiap jenis RAM memiliki kecepatan dan kapasitas yang berbeda, dan pemilihan jenis RAM perlu disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan komputer atau perangkat lainnya. Berikutnya, fungsi RAM sebagai tempat penyimpanan sementara data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU meliputi: yang pertama, menyimpan data sementara; yang kedua, mengintegrasikan komponen internal; yang ketiga, mencegah overlapping tugas; dan yang terakhir, menjaga performa komputer. Selanjutnya, spesifikasi yang perlu diperhatikan dalam pemilihan RAM antara lain kapasitas, kecepatan jenis RAM, dan latensi. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saibah. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mazaya, yaitu pengertian media storage. Media storage menunjukkan pada perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data dalam sebuah komputer. Jenis media storage utama yaitu internal storage dan external storage. Internal storage meliputi hard disk dan RAM, sementara external storage meliputi perangkat penyimpanan eksternal seperti flash drive, SSD eksternal, dan hard disk eksternal. Hard disk adalah salah satu bentuk media penyimpanan data yang paling umum digunakan. Hard disk drive atau HDD menggunakan piringan yang dilapisi dengan bahan magnetik untuk penyimpanan data secara permanen. RAM atau Random Access Memory adalah bentuk media penyimpanan data yang bersifat sementara. RAM digunakan oleh komputer untuk menyimpan data yang sedang digunakan secara aktif. Data dalam RAM akan hilang ketika komputer dimatikan. Dengan demikian, media storage merupakan komponen penting dalam sebuah komputer yang memungkinkan penyimpanan data baik secara permanen maupun sementara. Adapun fungsi media storage sebagai tempat penyimpanan data secara permanen meliputi menjadi tempat penyimpanan data permanen, mengatur tersediaan ruang tambahan, mengurangi waktu pengaksesan, dan mengurangi kehilangan data. Jenis-jenis media storage dan
spesifikasi yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media storage antara lain hard disk drive, solid state drive, USB flash drive, memory card, optical disk. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jeremia. Baik, saya akan melanjutkan dari materi SAIBA. Pengertian FGA. FGA atau Video Graphics Array adalah sebuah standar koneksi yang penting pada perangkat video dan gambar seperti monitor dan proyektor. FGA berperan dalam menghubungkan monitor ke kartu video dan menentukan seberapa bagus dan mendetail grafik atau visual yang ditampilkan pada monitor PC. FGA juga dapat merujuk pada kartu grafis yang berperan dalam pemrosesan informasi grafis pada komputer, laptop atau PC yang nantinya akan ditampilkan ke layar. Kartu FGA ini berfungsi untuk menerjemahkan output dari PC dan gadget lainnya ke monitor. Terdapat berbagai jenis FGA, termasuk berdasarkan jenis memorinya seperti FRAM, RAMBus, SGRAM, Dynamic RAM, dan EDORAM, serta berdasarkan bentuk arsitektur sistem atau I/O bus. FGA dapat terpasang secara internal di dalam komputer maupun eksternal dengan menggunakan konektor. Fungsi FGA sebagai komponen yang menghasilkan output visual ke monitor. FGA atau Video Graphics Array adalah sebuah komponen hardware yang berperan dalam menghasilkan output visual dari komputer ke monitor. FGA bertanggung jawab untuk menampilkan tampilan grafis pada layar monitor dengan kualitas yang baik dan tajam. FGA bekerja dengan mengirimkan serta menerjemahkan output dari komputer ke monitor, sehingga memungkinkan pengguna untuk melihat tampilan grafis, visual, dan gambar dengan jelas. FGA juga memiliki peran dalam proses informasi grafis pada komputer, seperti merender grafis 2D ataupun 3D, dan decoding MPEG 2 atau MPEG 4. Dengan fungsi-fungsi tersebut, FGA menjadi komponen yang penting dalam sistem komputer yang memengaruhi kualitas tampilan grafis dan visual yang ditampilkan pada layar monitor. Spesifikasi yang perlu diperhatikan dalam pemilihan FGA. Spesifikasi yang perlu diperhatikan dalam pemilihan FGA antara lain menjadi 5, yaitu yang pertama resolusi, yang kedua kecepatan refresh, yang ketiga jenis port, yang keempat kapasitas memori, yang terakhir type memory. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Samuel. Pengertian sound atau speaker. Speaker atau pengeras suara adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah gelombang listrik menjadi suara. Selain itu, speaker juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas audio dengan lebih maksimal. Speaker terdiri dari berbagai bagian, seperti magnet, konus, kumparan, membran, dan casing. Terdapat berbagai jenis speaker, termasuk speaker full range, speaker aktif, dan speaker pasif, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Speaker juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sound system untuk konser, pertunjukan musik, presentasi, dan hiburan rumah. Speaker merupakan komponen penting dalam menghasilkan suara berkualitas tinggi bagi pendengarnya. Speaker memiliki peranan penting untuk menghasilkan output dari proses audio dan sering digunakan pada perangkat komputer, radio, hingga sound system. Speaker juga bisa disebut sebagai alat bantu pada perangkat musik atau lainnya untuk mengeluarkan suara yang lebih maksimal. Proses audio yang berupa gelombang listrik akan menggetarkan udara pada membran speaker sehingga menghasilkan suara yang dapat didengar telinga manusia. Speaker memiliki berbagai jenis, antara lain speaker aktif dan speaker pasif, serta berbagai komponen utama seperti magnet, kon, voice coil, dan lain sebagainya. Fungsi sound atau speaker sebagai komponen yang menghasilkan output audio. Fungsi speaker sebagai komponen yang menghasilkan output audio meliputi
Satu, mengubah sinyal elektrik menjadi frekuensi audio. Speaker mengubah sinyal elektrik yang diterima dari amplifier menjadi frekuensi audio melalui membran atau penggetar. Dua, mengeluarkan suara. Speaker mengeluarkan suara dengan menghasilkan gelombang listrik yang terpengaruh oleh frekuensi audio. Gelombang listrik ini kemudian menggetarkan udara pada membran speaker, membentuk suara yang dapat didengar manusia. Tiga, menghasilkan suara dengan berbagai frekuensi. Speaker dapat mereproduksi suara dengan berbagai frekuensi, mulai dari suara rendah hingga suara tinggi, tergantung pada jenis dan ukuran speaker yang digunakan. Spesifikasi yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sound atau speaker. Spesifikasi yang perlu diperhatikan dalam pemilihan speaker antara lain sensitivitas speaker menentukan seberapa keras suara yang dapat dihasilkan oleh speaker dengan daya tertentu. Semakin tinggi sensitivitas, semakin keras suara yang dapat dihasilkan. Daya tahan. Daya tahan speaker menentukan seberapa kuat speaker dapat menahan daya yang diberikan kepadanya. Semakin tinggi daya tahan, semakin kuat speaker dapat menahan daya yang diberikan. 3. Frekuensi respon. Frekuensi respon speaker menentukan rentang frekuensi yang dapat dihasilkan oleh speaker. Semakin luas rentang frekuensi, semakin baik kualitas suara yang dihasilkan. Impedansi. Impedansi speaker menentukan seberapa banyak daya yang dapat dihasilkan oleh amplifier untuk menggerakkan speaker. Semakin rendah impedansi, semakin banyak daya yang dapat dihasilkan. Yang terakhir, ukuran. Ukuran speaker menentukan seberapa besar suara yang dapat dihasilkan oleh speaker. Semakin besar ukuran speaker, semakin besar suara yang dapat dihasilkan. Materi berikutnya saya serahkan kepada Nadia. Kepada Nadia, tolong dipresentasikan. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian monitor LCD. Monitor LCD atau Liquid Crystal Display adalah jenis monitor yang menggunakan kristal cair seperti penampil utama. Layar LCD ini digunakan pada berbagai alat elektronik seperti televisi, kalkulator, ponsel, dan layar komputer. Monitor LCD saat ini telah mendominasikan pemakaian layar pada komputer meja maupun notebook karena memiliki keunggulan yaitu membutuhkan daya listrik rendah, bentuk tipis, mengeluarkan sedikit panas, dan memiliki tingkat resolusi yang tinggi. Kelebihan dari monitor LCD adalah minimnya konsumsi energi yang digunakan, memiliki kontras gambar yang lebih tajam dibandingkan dengan monitor CRT. Monitor LCD Liquid Crystal Display adalah jenis monitor yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. Monitor ini digunakan untuk menampilkan output visual dari komputer. Layar LCD memiliki keunggulan seperti membutuhkan daya listrik rendah, bentuk tipis, mengeluarkan sedikit panas, dan juga memiliki tingkat resolusi yang tinggi. Monitor LCD bekerja dengan cara mengatur cahaya yang melewati kristal cair untuk membentuk gambar. Monitor ini umumnya digunakan pada komputer meja maupun notebook. Fungsi dari monitor. Monitor LCD adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menampilkan output visual dari komputer. Dalam istilah yang lebih teknis, monitor adalah sebuah perangkat dengan output visual yang menampilkan teks, video, dan informasi lainnya. Monitor LCD menggunakan teknologi layar kristal cair untuk menampilkan gambar. Kelebihan monitor LCD termasuk minimnya konsumsi energi, kontras gambar yang tajam, hampir tidak ada perkaburan pada gambar, dan respon yang cepat untuk gambar belak. Fungsi utama monitor adalah sebagai media output data berupa grafis atau gambar, sehingga terciptalah interaksi dua arah antara manusia dan komputer. Saat memasukkan perintah melalui keyboard berupa huruf dan angka,
sementara komputer memberikan respon dengan menampilkannya pada layar. Monitor juga memiliki peran penting di berbagai sektor kehidupan. Seorang manajer investasi dapat melihat pergerakan harga saham setiap waktu di layar komputernya. Jenis-jenis monitor. Yang pertama, monitor CRT. Kelebihan warna lebih akurat dan kanan lebih baik dibanding LCD. Deep pixel, ghosting, dan viewing angle. Harga lebih murah. Kekurangannya konsumsi listrik yang besar. Yang kedua, radiasi yang besar. Dimensi monitor LCD. Pengertiannya, monitor LCD atau Liquid Crystal Display adalah jenis monitor yang sangat populer digunakan banyak orang saat ini. Monitor ini menggunakan kristal cahaya sebagai penampil utama yang di belakangnya terdapat lampu LED sebagai sumber cahaya. Monitor LCD memiliki beberapa tipe teknologi panel, di antaranya yang pertama panel IPS, yang kedua panel FA, yang ketiga panel TN. Yang ketiga yaitu monitor LED. Banyak aspek yang lebih baik dibandingkan monitor pendahulunya, mulai dari kualitas warna yang lebih baik, jumlah piksel yang lebih banyak, sehingga dapat menghasilkan gambar yang lebih nyata dan tajam dan sudut pandang yang lebih baik. Dengan begitu, banyak komputer dan TV modern menggunakan monitor ini. Monitor LED juga menggunakan daya yang lebih rendah dan menghasilkan suhu operasi yang kecil. Dari segi dimensi, layar ini juga lebih tipis dibanding monitor LCD. Akan tetapi, lebih mudah membawanya dibandingkan monitor lain, meskipun dengan ukuran inci yang besar. Yang keempat yaitu monitor plasma. Monitor plasma sebenarnya ingin menggabungkan antara sudut pandang monitor CRT yang luas dengan kualitas gambar yang baik dari monitor LCD. Hasilnya, sudut pandang dari monitor ini cukup luas dengan reproduksi warna yang juga lebih baik. Adapun beberapa kekurangan dari monitor jenis ini adalah yang pertama, tingkat kontras cukup tinggi yang mencapai 10.000 banding 1. Yang kedua, konsumsi daya besar. Yang ketiga, suhu operasi tinggi. Yang keempat, harga lebih mahal. Yang kelima yaitu monitor OLED. Kelebihannya yang pertama, layar OLED bisa digunakan sebagai sumber cahaya yang cukup terang saat dihubungkan ke listrik. Yang kedua, layar sangat ringan dan fleksibel. Yang ketiga, tampilan OLED sangat tajam dan sangat nyaman dipandang. Yang keempat, sudut pandang atau viewing angle yang luas dan kontras yang tinggi. Yang kelima, respon time yang sangat cepat hingga 0,001. Kekurangannya yang pertama itu suhu yang lembab dapat membuat monitor ini berumur pendek. Yang kedua, intensitas cahaya untuk beberapa warna tertentu belum cukup terang. Dan yang terakhir, harganya masih sangat mahal. Oke, selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh Majaya Amalia. Pada Majaya, tolong dipresentasikan ya mengenai CD-ROM. Oke, baik. Selanjutnya ada CD-ROM atau DVD-ROM. CD-ROM atau DVD-ROM adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk membaca data dari CD-ROM
atau DVD dan memburning data ke dalam CD-ROM atau DVD. Berikut ini adalah pengertian mengenai CD-ROM dan DVD-ROM. Yang pertama, CD-ROM, singkatan dari Compact Disc Read Only Memory. CD-ROM adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk membaca data dari CD, tetapi hanya bisa menulis data ke dalam CD. CD-ROM memiliki kapasitas penyimpanan data yang jauh lebih dari 700 MB. Yang kedua, DVD-ROM, singkatan dari Digital Versatile Disc. DVD-ROM adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk membaca atau memutar piringan CD. DVD-ROM memiliki kapasitas penyimpanan data yang jauh lebih dari 4,6 GB. Perbedaan utama antara CD-ROM dan DVD-ROM adalah kapasitas penyimpanan dan kecepatan. CD-ROM memiliki kapasitas lebih kecil dan kecepatan lebih rendah daripada DVD-ROM. Selanjutnya, fungsi CD-ROM atau DVD-ROM. CD-ROM dan DVD-ROM adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk membaca data dari CD atau DVD. CD-ROM dan DVD-ROM hanya dapat membaca data yang tersimpan dalam format CD atau DVD dan tidak dapat digunakan untuk menulis atau memburning data ke dalam CD atau DVD. CD-ROM dan DVD-ROM adalah untuk membaca data dari media penyimpanan optik dan memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai jenis informasi yang tersimpan dalam format CD atau DVD, seperti musik, video, dan data. CD-ROM dan DVD-ROM umumnya terhubung ke dalam sistem komputer melalui koneksi IDE atau ATA atau SATA dan dapat digunakan untuk instalasi perangkat lunak, pemutaran musik, dan akses data lainnya yang tersimpan dalam format CD atau DVD. Berikutnya, fungsi DVD-ROM pada komputer sangat beragam, sebab perangkat ini membantu dalam beberapa proses penyimpanan data. Untuk itu, simak fungsi DVD-ROM berikut ini. Yang pertama, membaca data. Yang kedua, menyimpan data. Dan yang terakhir, menginstal software. Dalam memilih CD-ROM atau DVD-ROM, ada beberapa spesifikasi yang perlu diperhatikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih DVD-ROM eksternal antara lain. Yang pertama, jenis DVD-ROM. DVD-ROM ada beberapa jenis, seperti DVD min R, DVD plus R, DVD min RW, DVD plus RW, dan DVD RAM. Pastikan DVD-ROM yang dipilih sesuai dengan jenis DVD yang sering digunakan. Yang kedua, kecepatan baca tulis. Semakin tinggi kecepatan baca tulis, semakin cepat proses transfer data. Namun kecepatan baca tulis juga tergantung pada kecepatan port USB yang digunakan. Yang ketiga, kompatibilitas. Pastikan DVD-ROM yang dipilih kompatibel dengan sistem operasi yang digunakan. Dan yang terakhir, pilihlah DVD-ROM dari merek yang terpercaya dan memiliki reputasi baik. Jenis-jenis CD-ROM atau DVD-ROM yang ada antara lain. Yang pertama, CD-ROM. CD-ROM hanya bisa membaca data dan tidak bisa menulis data. Yang kedua, CDR. CDR bisa menulis data hanya satu kali. Yang ketiga, CDRW.
CD-RW bisa menulis data berkali-kali. Selanjutnya DVD-ROM. DVD-ROM bisa membaca data dari CD dan DVD. Terus DVD-R bisa menulis data hanya satu kali. Kemudian DVD-RW bisa menulis data berkali-kali. Dan DVD belum. Oke, selanjutnya saya akan bacakan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu komponen-komponen hardware komputer meliputi input device atau unit masukan dan output device atau unit keluaran, serta didukung oleh beberapa perangkat pendukung seperti CPU atau Central Processing Unit, kemudian memori yang terdiri dari RAM dan ROM, kemudian storage device atau hard drive dan SSD, kemudian ada motherboard. Setiap komponen memiliki fungsi masing-masing. Misalnya input device digunakan untuk memasukkan data, sedangkan output device untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data. CPU sebagai otak komputer, memori untuk penyimpanan data secara permanen ataupun sementara, dan storage device untuk menyimpan data secara permanen. Spesifikasi hardware meliputi kecepatan prosesor, kapasitas RAM, ukuran dan tipe storage, serta jenis dan ukuran layar untuk komputer portable. Saran yang dapat diberikan adalah pahami kebutuhan penggunaan komputer untuk menentukan spesifikasi hardware yang sesuai, serta perhatikan kualitas dan kehandalan komponen hardware yang akan digunakan serta yang dipilih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Yang ingin bertanya silahkan. Oke, kepada Salwa Hairi Alfisahri, silakan, apa pertanyaannya? Kepada Salwa. Bentar ya, bentar. Iya, bentar-bentar. Baik, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana perkembangan teknologi VGA dari standar awal hingga saat ini, dan apa perkembangan terkini yang dapat mempengaruhi industri grafis? Terima kasih. Oke, lanjut kepada penanya berikutnya. 2 orang lagi. Apakah ada yang ingin bertanya atau cuma 1 orang saja? Oke, untuk pertemuan kali ini sesi tanya jawab hanya 1 orang. Tanya jawab akan kami tutup dan berikan kami waktu untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan oleh teman kita Salwa Hairi Alfisahri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salwa Alfisahri. Nah, bagaimana perkembangan PGA dari standar awal hingga saat ini? Dan apa perkembangan terkini yang dapat mempengaruhi industri grafis? Nah, perkembangan PGA diawali pada saat komputer generasi pertama memerlukan adanya tampilan RGB yang menarik, yang dimana pada saat itu tampilan komputer seperti hitam putih, belum memiliki tampilan menarik seperti saat ini. Nah, standar untuk saat ini sudah banyak produsen ataupun vendor dari berbagai macam industri grafis. Salah satunya yang saat ini kita kenal sebagai pemasok grafis terbaik yaitu GeForce. Yang dimana GeForce ini terbagi menjadi 2 jenis produknya. Yang pertama ada RTX dan juga GTX. Untuk seri tertinggi biasanya yang paling banyak digunakan adalah RTX. Nah, untuk perkembangan saat ini, RTX telah mengembangkan jenis PGA dengan tipe 4080, yang dimana memiliki tampilan grafis yang sangat nyata seperti dengan tampilan asli. Misalnya saat kita menonton video,
itu seperti nyata gambarnya. Nah, apakah saudara Salwa Hairi Alfisari cukup puas dengan jawaban yang diberikan? Sudah puas dan cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Apakah dari teman yang lain akan ada yang menambahkan? Cukup sekian presentasi singkat kami dari kelompok 1 pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.